Heho Pop Gengs! Di dunia modern seperti sekarang, keberadaan mesin-mesin cerdas tentu bukan hal yang baru lagi. Contohnya saja robot dan kecerdasan buatan sudah menjamur di mana-mana. Seakan ciptaan orang-orang itu nggak ada habisnya, bahkan bisa kreatif banget. Contohnya ada yang bisa buat kapal selam sendiri, ada juga yang bisa bikin mobil transformer, dan masih banyak lagi yang udah daftar populer kumpulin dalam video berikut ini. Nah, karena udah nyebut tentang kapal selam tadi, jadi langsung kita bahas aja ya. Nah, kalau denger benda ini, mungkin aja kita tuh langsung ngebayangin kalau kapal selam pasti super duper mahal kan? Indonesia aja sampai ngeluarin duit sekitar 4,7 miliar rupiah untuk satu unit kapal selam kelas Changbogo dari Korea Selatan. Nah, namun siapa sangka kalau ada nih ilmuwan yang bisa buat kapal selam jadi barang yang gak terlalu mahal. Kenalin, Shane Stopnitzky, yang cuma perlu merogoh kocek sekitar 4.000 US dollar atau 59 juta rupiah untuk satu kapal selam yang dia buat. Gimana? Kecil banget kan? Tentu saja kapal selam yang dibuat Shane ini bukan untuk perang ya, melainkan untuk penelitian bawah laut. Profesinya yang merupakan ahli biologi kelautan lah, yang akhirnya membuahkan ide nih untuk buat kapal selam mandiri. Menurutnya, kapal selam mandiri bisa membuat ahli biologi lebih leluasa untuk menjelajahi lautan, utamanya kalau mau mengobservasi makhluk laut dalam yang bersinar. Untuk sekarang, Shane punya 2 kapal selam buatan untuk penelitian. Pertama adalah Fangtooth yang hanya bisa menyelam hingga 30 kaki atau 9 meter. Kedua ada Luciferas yang bisa menyelam hingga 300 kaki atau 90 meter. Ya emang sih nggak semenakjubkan kapal selam perang, tapi hal ini udah jadi gebrakan loh di dunia sains kelautan yang emang selalu penasaran dengan aktivitas bawah laut. Berikutnya ada Transformer dari Rusia yang viral pada 2017 kemarin. Seorang mekanik mobil dan juga anaknya berhasil menarik perhatian publik dari 2 mobil ciptaan mereka yang bisa berubah ala-ala robot gitu. Perhatian makin besar nih karena ada beberapa mobil yang bahkan dipersenjatai dengan senjata beneran seperti layaknya Transformer. Makanya si mekanik ini ngasih nama pada robotnya Optimus Gennadievich Primov, yang mengisyaratkan robot ini salah satu keturunan terkuat dari Autobot. Ya, walaupun secara tampilan tentu masih jauh bet ya dari film Transformer. Masih dari barang inovasi kreatif dengan nuansa robot-robotan, sekarang kita pindah ke gorila Apocalypse yang setinggi 3,6 meter. Dari tampangnya, bisa aja kita menyangka kalau yang ini adalah properti milik Hollywood. Entah itu untuk film Transformer terbaru atau sequel terbaru dari Planet of the Apes. Tapi nggak ada satupun yang benar. Siapa sangka kalau benda ini memiliki pesan yang sangat dalam tentang pencemaran lingkungan sekarang. Artis pembuatnya yang merupakan seorang pematung bernama Luke Kite membuat patung ini dari bagian mobil rongsokan yang udah mulai mencemari bumi selama puluhan tahun. Nah, pesan yang dibawa adalah industri otomotif sekarang membahayakan kehidupan di bumi, utamanya mereka yang hidup di hutan termasuk gorila. Makanya gorila Apocalypse ini dibuat untuk memperingatkan kalau kemajuan manusia juga harus seimbang dengan penjagaan bagi alam liar. Jangan sampai manusia makin maju, hewan malah makin mudah untuk punah. Kayaknya inovasi soal robot-robotan emang gak pernah bosenin ya. Sekarang nih datang dari film Avengers Infinity War yaitu Hulkbuster. Salah satu YouTuber terkenal dari Colin Force pernah mencoba membuat robot fiksi ini menjadi nyata. Bahkan dikendalikan menggunakan remote yang mengontrol berbagai hal. Mulai dari bisa ngelempar api, memberi pukulan, hingga mengangkat beban lebih dari 80 kg. Soal tinggi, Hulkbuster milik Colin Force ini emang cukup menakjubkan karena jika berdiri full bisa capai 3,2 meter. Nah, Hulkbuster yang menjadi ikon dari film Avengers tersebut emang udah banyak menjadi bahan eksperimen kreatif orang-orang. Cosplayer di Indonesia aja banyak loh yang pernah coba untuk membuat kostum Hulkbuster yang gak kalah kece, seperti Bara Cosplay Studio dan Ropi Cosmic. Wah, keren juga ya cosplayer negara kita bisa buat yang sedetail kayak gitu.
Selanjutnya, ada hal yang mungkin aja kita nggak akan pernah nyangka. Nah, kalau kamu dengar semangka, apa sih yang ada di pikiran kamu? Besar, buah segar, dan paling mantep dimakan di cuaca yang panas. Atau manis kayak aku? Ya setidaknya itu sih yang kebanyakan orang pikir, tapi enggak untuk bocah Singapura bernama J.K. Cedric ini. Nah, bocah yang satu ini pada tahun 2020 kemarin gabut untuk melakukan eksperimen mengubah sebuah semangka menjadi Game Boy yang berfungsi sempurna. Dengan background-nya sebagai programmer dan juga seorang engineer muda, dia membuat hal nyeleneh ini berhasil. Tentu pekerjaannya nggak pakai simsalabim, abrakadabra doang dan udah selesai, enggak. Dari video yang diunggah, kamu bisa lihat kalau dia itu berkutat dengan banyak kabel dan juga bahasa pemrograman yang pasti rumit supaya berhasil. Makanya saat semuanya udah selesai nih, dia berani tuh bawa Game Boy semangkanya untuk dimainkan di ruang publik sampai buat para ibu-ibu kebingungan. Nah, ini nih yang namanya prank pakai modal dan usaha ilmu pengetahuan, bukan modal settingan doang. Tapi sayang ya, videonya nggak lebih viral dari konten gimmick dan setting-settingan. Bagi kamu yang hidup sering melintasi darat dan juga air seperti sungai maupun danau, ada nih satu barang buatan yang kayaknya harus kamu lihat, yaitu Watercar Panther. Seperti namanya, mobil yang mengambil moncong Jeep SUV ini bisa berkendara di air dan juga bisa berkendara di darat. Hal ini dimungkinkan lewat perubahan sasisnya yang menggunakan bentuk kapal bot dari bahan ringan. Dengan bentuk uniknya ini, siapa sangka kalau Watercar Panther bisa melaju cukup cepat. Di darat kecepatannya bisa mencapai 90 km per jam. Dan di air kecepatannya bisa 70 km per jam. Nah, gimana nih? Tertarik dengan kendaraan ini yang katanya bakal dikomersialkan pada tahun 2023 mendatang? Selanjutnya ada lagi alat kreatif yang gak kalah nyeleneh, yaitu roller coaster buatan. Kalau biasanya roller coaster cuma ditemukan di taman bermain gede, nah, seorang pria bernama Will Pemble malah membuat roller coaster menjadi lebih dekat karena bisa ada di belakang rumah kamu. Pertama kali Will menjadi viral adalah pada tahun 2019 kemarin dengan kisahnya bersama roller coaster buatannya. Alasan utama pembuatan roller coaster ini simple banget, yaitu untuk menyenangkan putranya yang baru kembali dari liburan dan sangat mencintai roller coaster. Ayahnya idaman banget ya. Sebagai ayah penyayang, Will Pemble gak tanggung-tanggung untuk memberikan anaknya kesempatan untuk tiap hari naik roller coaster. Untuk mencapai mimpi itu tentu gak mudah. Will harus belajar menjadi mekanik, engineer, tukang kayu, bahkan harus mengerti fisika untuk mengetahui tingkat kecuraman dan kecepatan yang diperlukan. Nah, setelah berulang kali salah dan terus mencoba, akhirnya roller coasternya jadi. Dan sang anak pun seneng. Dari sini tentu banyak yang cemburu, bukan karena nggak punya roller coaster ya, tapi mau punya bapak pengertian kayak Will Pemble tadi. Nah, itu tadi pembahasan kita untuk hari ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.